ya, saya bagi tentang love, satu lagi saya bagi tentang relationship. Nah, saya coba masuk ke tentang ini cinta ini ya. Nah, Yes. Alkitab kan bilang bahwa 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 Allah itu adalah kasih, Yes. atau kalau saya gambarkan, sebenarnya yang memulai inisiatif kata cinta itu kan Tuhan sebenarnya, sebab dikatakan bahwa Dia adalah kasih. Nah, dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, Wow. bagaimana Pastor Sam menggambarkan tentang cinta atau kasih? Bagaimana Pastor Sam menggambarkan eh, kata ini? Iya, iya. Wow. Luar biasa. Bagi saya ini sesuatu yang meaningful banget ya dalam hidup saya. Allah adalah kasih, karena jelas Allah telah menyatakan kasihnya kepada kita ya lewat wujud pribadi karya Tuhan Yesus Kristus. Yes. Gitu. Lewat pribadi Yesus, di mana Dia mengorbankan segala-galanya. Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal gitu. Dan kasihnya di situ, kasihnya agape, Pastor. Kasih Yes. yang kasih yang tanpa batas. Dan ketika kita itu waduh, nggak heran ibaratnya nih yang menancap di hati saya ya contohnya seperti ini, kalau kita zina, Dia yang dihukum. Ketika kita yang tinggalin Dia yang cari kita. Kalau kita nggak setia, itu unconditional love gitu. Dan itulah Allah adalah kasih, itu terwujud dari pribadi Yesus. Dan itu bagi saya it's everything. Dan itu yang kita selalu korbankan setiap saat gitu ya. Karena kita tentang Yesus, it's all about Jesus gitu. Ya itu sih Pastor ada dalam makanya Pastor, saya selalu bilang ke teman-teman, ke semua orang, pertama kali kita kalau ketemu Yesus, yang kita alami kan bukan berkatnya, yang kita alami bukan mujizatnya. Pertama kali ketika kita ketemu Yesus, yang kita alami adalah kasihnya kan. Exactly. Sebab dia adalah kasih. Tidak dikatakan Allah punya kasih, tapi dikatakan Allah adalah kasih. Nah, itu dia. Iya. Nah, terus kemudian Pastor, kalau kita baca 1 Yohanes 4 ayat 18 kan, dikatakan begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, bagaimana Pastor Sam menggambarkan di dalam kasih tidak ada ketakutan, bahkan kasih melenyapkan ketakutan? Yes. Nah, ini ada koneksinya dengan apa yang sudah karya Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita ya, Pastor. Maksudnya jadi kata ketakutan di sini juga beda artinya sama nggak takut Tuhan gitu, bukan begitu juga artinya. Tapi tidak ada ketakutan di sini artinya bahwa kita nggak takut lagi akan penghukuman gitu. Jadi, dulu kita mungkin takut kalau kita ini orang yang harusnya nggak layak dan kita harusnya dapat penghukuman setimpal dengan perbuatan kita. Tapi lewat kasih, lewat karya Kristus itu, kita tahu di dalam kasih itu tidak ada penghukuman, di dalam Kristus tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya di dalam Yesus. Sehingga pada akhirnya di situ kita bisa hidup kita ini bukan mencari kemenangan, tapi hidup kita itu berangkat dari kemenangan dari pengorbanan Kristus yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan itu bukan supaya kita ini ngelakuin sesuatu segala macam, itu bukan untuk sesuatu, tapi maksudnya yang kita lakukan itu karena Tuhan sudah lakukan itu, kasihnya sudah penuh dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya dengan ketidak ada takutan akan penghukuman gitu. Itu sangat meaningful dalam Betul. Nah, kemudian Pastor Sam, ada kesalahan paradigma di antara anak muda, bahkan ini anak muda yang Kristen. Mereka menyebut ketika perasaannya tersentuh, atau ketika perasaannya tersentuh lewat lihat lawan jenisnya, anak-anak muda, remaja, atau
anak-anak sekolah, begitu perasaannya tersentuh, lalu dia bilang aku sedang jatuh cinta. Nah, Asik. artinya begini, ada sebuah kesalahan paradigma ketika cinta hanya diukur dari sebuah perasaan. Bagi Ya, saya, kalau sekedar simpatik tapi tidak empatik, ada kesalahan dari sebuah makna di situ. Nah, ya, bagaimana Pastor Sam melihat anak-anak muda yang mereka ukur cinta itu dari sekedar perasaan semata? ya. Eh, ini menarik, Master. Karena dalam Iya, pelayanan yang ngalami. Jadi ini saya cerita aja ya, Master ya. Ada iya. beberapa anak yang waktu itu sharing sama saya, Kak, pengen sharing nih. Oke, oke, oke. Gimana? Jadi gini, aku lagi tertarik nih sama dia dan dia juga tertarik sama saya gitu. Akhirnya orang itu dua-dua sejoli ini sejadian gitu kan. Oke, setelah itu dia minta blessing gitu. Ya sudah, kita yakin. Kamu seberapa yakin sama kamu sama dia gitu. Dan dia bilang, ya, ya sampai pernikahan lah, Pastor. Dia bilang gitu. Wis, Oh wow. masih SMA gitu. SMA ya, SMA kayaknya. Masih SMA. Ya sampai nikah nanti dong gitu. Yakin. Yes, she is the only one gitu dia bilang. Oh wow. Ya enggak. Hmm. Nah, pokoknya doain aja, jaga kekudusan, jangan yang lakuin yang di luar batas segala macam ya kita doain lah. Tapi ternyata baru sebulan 2 bulan kemudian saya ketemu sama orangnya. Kok kamu sendirian kenapa? Mana pacarmu? Gini ya, Pastor, sorry lupa update. Gitu. Kalau dia bilang kita udah nggak samaan lagi, gitu. Loh, katanya sampai mau memisahkan, sampai mau merit gitu kan? Aduh gimana? Tapi udah nggak ada rasa lagi, gitu. Dia berkata seperti itu. Nggak ada rasa. Halo? Yes, Pastor. Terus tadi ya, Pastor. Dia bilang nggak ada rasa Oke, lagi. suara. Ya, Ah, ya. Oke. wait. Halo? Halo, Pastor? Kesambung nggak? Ah, ya, akhirnya kesambung. Ya, koneksinya lagi itu ya, tadi ya sempat reconnecting ya. Oke, next. Nah, jadi saya mau katakan bahwa cinta itu lebih dari sekedar perasaan gitu loh. Karena Ya, perasaan bisa hilang loh sama seseorang loh, sama sesuatu bisa ya, hilang. ya, Jadi betul, lebih betul, betul. cinta itu perasaan, lebih dari itu walaupun ada rasanya di situ tetap harus gitu kan. Itu alami, tapi lebih dari itu sebenarnya adalah cinta itu komitmen gitu. Oh wow. Pasti akan hilang lagi, pasti akan kalau lihat ada orang yang lebih baik lagi, lebih kece lagi, lebih keren lagi, ya dengan gampang bisa berubah. Tapi ketika ada komitmen di situ, oh itu kebukti cinta yang dewasa, saya bilangnya. Karena Hmm. cinta sama seseorang itu biasa, tapi jatuh cinta sama satu orang yang sama berulang kali itu luar biasa. Oh wow. Oh, boleh ulang Pastor, itu keren banget tuh. Gimana tadi Pastor? Jadi kalau jatuh cinta sama seseorang itu biasa, tapi kalau jatuh cinta dengan orang yang sama terus menerus itu luar biasa. Oh That's commitment. Itu dalam hidupnya. Dan itu disengaja, wow. benar-benar membangun, mencintai itu, that's real love gitu. Oh Ya itu berarti Pastor. Jadi cinta itu lebih dari segala sekedar. ya, setuju Pastor saya. Berarti cinta adalah komitmen, terus Ya, kemudian cinta adalah berkali-kali jatuh cinta dengan orang yang sama. yes. Oh, wow, amazing. Nah, kira-kira Pastor Sam, apa jadinya kalau hidup tanpa cinta? Apa kalau jadi? kalau Apa hidup tanpa jadinya? kalau hidup tanpa cinta ya hidupnya penuh kepahitan tentunya. Bitter. Ya, penuh banyak pelanggaran loh. Ya kasih itu sabar, kasih Ya,
Nah, kalau nggak ada itu semua ya kita akan jadi orang yang menuntut, kita jadi orang yang suka komplain, orang yang suka menyalahkan semuanya, orang yang mengeringkan orang lain gitu kan. Jadi Iya. ya hidup kita pahit banget sih. Nggak ada kasih. Jadi memang bahaya ya. Kalau orang tidak hidup dalam cinta. Pester, bagaimana menurut Pester ketika orang bilang aku merasakan cinta ketika punya pacar, ketika ketika aku diperhatikan, atau ketika aku dipuji, baru aku merasa kayak aku ini jatuh cinta. Ini asli apa palsu sebenarnya, Pester? Justru artinya kita itu justru malah nggak utuh, nggak single, nggak penuh gitu. Kalau kita ini contoh kita make relationship Ya. karena pengen hidup kita itu dipenuhi oleh cintanya orang itu gitu. Itu justru ya kita, tapi kita ngeringin dia gitu. Itu yang itu bukan cinta, itu memanfaatkan namanya gitu ya. Justru yang bisa sebelum kita make relationship, justru itu tadi saya senang banget Pastor ngomong tentang Yesus. Ada terlalu banyak orang berpacaran hanya untuk hidupnya dipenuhi. Padahal titik kosong dalam hidupnya yang bisa memenuhi bukan pacarannya, bukan orang lain, yang bisa memenuhi cuma Yesus. Nah, ketika itu oleh Yesus, saya percaya kita jadi orang yang utuh, orang yang penuh, dan kita bukan mengeringkan orang lain, tapi kita jadi orang yang justru jadi alirkan sesuatu gitu. Dan itu artinya kita siap, kita mature gitu. Karena dalam relationship, kalau orang yang penuh, sebenarnya kalau contohnya ngangkat satu, ini analogi aja Pastor ya. Contohnya ngangkat meja, bisa nggak? Bisa gitu. Tapi kalau dilakukan berdua lebih gampang nggak? Ya lebih gampang. Ya gitu aja Yes, sih. setuju. Ini nggak bisa. Setuju. Nah, kalau orang yang kering, ya pasti nggak bisa. Minta orang lain untuk selalu memenuhi kebutuhannya gitu. Berarti Pastor Sam, dari penjelasan Pastor Sam, ketika orang merasa bahagia ketika punya pacar atau merasa bahagia ketika dipuji, berarti orang itu hubungannya dengan Tuhan lagi bermasalah dong. Ya, karena dia butuh orang lain untuk memenuhi hidupnya, padahal hanya Tuhan yang bisa memenuhi itu gitu. Jadi kalau itunya sisi itu hilang, kita ya jadi gila pujian, gila kasih sayang, kita jadi ngejer, itu jadi pusat pencarian kita. Makanya kalau udah nggak dapat dari orang lain, kita putus, kita tinggalin, kita cari orang lain lagi gitu. Nah, itu bahaya, itu hati orang loh, bukan buat mainan. Dengerin tuh anak-anak muda, dengerin tuh. Jadi lebih baik make sure kita full, kita single dulu, kita penuh dulu, gitu ya. Jadi kita penuh dengan kasih Tuhan, baru setelah itu kita mulai mikirin untuk kita make relationship gitu. Bagaimana Pastor, maksudnya saya begini, nanti kan kita akan arahkan semua ini kembalikan ke Yesus kan, cintanya kan. Nah, bagaimana dengan orang yang istilahnya masih kekanak-kanakan, bukan dalam arti umur tapi sifatnya. Bahaya apa tidak ketika orang masih sifat kekanak-kanakan tapi dia menjalin satu hubungan dan dia bilang itu cinta, itu resiko enggak itu? Waduh, pertanyaan bagus banget, Pastor. Kan selalu pegang ini dari kehidupan relationship saya. Jadi, you're ready, not very lonely. Jadi mengasihi karena kita siap, bukan karena kita kesepian. Love when you're mature, not because you're getting older. Jadi kasih mencintai karena kita ini dewasa, bukan karena kita bertambah tua. Oh wow. Bedanya ya usia terus bertambah, ya itu boleh ulang sekali lagi statement tadi, Pastor, itu keren banget tuh. Love when you're mature, not because you're getting older, gitu maksudnya. Jadi mengasihi, mencintai karena kita ini dewasa, bukan karena kita bertambah tua, Pastor. Oh wow. Ya, karena orang tua pun ada yang kekanak-kanakan, gitu loh. Jadi usia bukan usia bukan parameter kedewasaan.
Karena kedewasaan itu keberanian kita mengambil tanggung jawab, keberanian kita membangun diri, mempersiapkan diri. Jadi dewasa itu masalah kesiapan, bukan masalah kapan waktunya, tapi masalah kalau kita siap ya Tuhan lihat kita siap, kita mempersiapkan diri dengan benar. Jadi dalam hal ini kalau kita sedang ada yang lagi kuliahnya yang benar, yang kerjalah yang benar gitu ya. Artinya kita ready, ya cepat atau lambat Tuhan akan pertemukan gitu. Tapi kalau hidup kita bertambah hanya sekedar usia aja, sementara hidup kita masih kekanak-kanakan, masih nggak tahu waktu, kalau main game, main apa gitu ya, game online gitu sampai nggak tahu waktu, nggak makan, berantakan studinya, ya jangan mengharap pasangan hidup lah. Itu cuma bertambah tua aja, bukan bertambah dewasa, dan itu ngeri. Kekanak-kanakan, karena kekanak-kanakan itu akan merepotkan orang lain. Gitu. Setuju. Berarti Pastor, menurut penjelasan Pastor, berarti ketika orang untuk memulai jatuh cinta kan Pastor bilang itu kan komitmen kan? Yes. Ya. Jadi ketika orang untuk memulai jatuh cinta, maka yang pertama orang itu mesti beres dulu dengan Tuhan. Exactly, baru kemudian ada kedewasaan di dalamnya. Baru memulai untuk jatuh cinta ya. Ya, oh ya. Wow. Karena wow. Rasa itu malah kehidupannya bukan jalin komunikasi, padahal komunikasi itu kan penting ya dalam relationship ya. Tapi bukan jalin, yang terjadi malah adu argumentasi setiap hari, itu namanya berantem. Kalau kita dewasa ya, kita bisa mengkomunikasikannya. Contohnya kita telat datang, telat janjian karena memang ada hal yang penting yang perlu kita siapin. Tapi kalau orang yang dewasa mau diajak komunikasi, sorry aku janji gini sebenarnya, tapi ini benar ada kebutuhan yang urgent. Nah, kalau orang dewasa terima. Nah, kalau orang yang kekanak-kanakan, Pastor, itu bisa didiemin. Sorry, gelap. Kamu berubah. Wow. Nah, Pastor, itu pembahasan tentang cinta nih. Nah, sekarang saya coba mau masuk di relationship, satu hubungan, dan ini memang pas bidangnya Pastor Sam, karena Pastor Sam sudah berkeluarga. Nah, apa sih Pastor Sam gambaran dari hubungan yang sehat ketika berpacaran atau hubungan yang sehat ketika menikah? Seperti apa sih hubungan sehat itu? Yang pacaran dan menikah. Oke. Tadi awalnya dasarnya adalah setelah kita dipenuhi oleh Yesus ya, kasih Kristus, harus make sure bahwa pacaran itu bukan karena kita kesepian, tapi karena kita kesiapan gitu ya. Itu penting. Karena kalau enggak, ya kita kekanak-kanakan, nanti kita mengeringkan orang lain, hidup kita nggak jadi komunikasi, hubungan kita nggak penuh komunikasi, tapi hubungan kita penuh argumentasi. Nah, itu yang pertama, make sure kita harus dewasa, mature. Walaupun itu proses ya. Tapi at least orang yang mau bertumbuh menjadi dewasa itu kelihatan daripada orang yang hidupnya hanya kekanak-kanakan gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, dasarnya juga adalah kita harus make sure bahwa hubungan kita itu benar-benar cinta, dilandasi cinta, dan bukan nafsu, Pastor. Itu yang perlu gitu. Ya, setuju. Korintus 13 kan, berkata bahwa kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu penting. Kenapa? Karena bagi saya ini seringkali anak muda jatuh di sini gitu ya. Karena mereka susah membedakan antara cinta dan nafsu. Padahal banget. Karena cinta itu menjaga masa depan, tapi nafsu itu wow. Cinta itu menjaga masa depan, nafsu itu mengambil masa depan. Oh wow. Karena kalau nafsu selalu, ini nggak peduli ya, ini terlalu banyak orang ya yang sharing sama saya, Luka tapi ini pelayan Tuhan lo, worship leader lo. Jadi yang minta yang gitu-gituan itu malah yang itu realitas. Peduli mau pelayan Tuhan kayak apapun, tapi kalau nafsu yang ngambil ke situ,
Nggak, jangan gitu loh. Karena sekali lagi parameternya adalah cinta itu menjaga masa depan, bukan mengambil masa depan. Kalau mengambil masa Oh depan, wow. terus juga posesif. Posesif itu juga artinya maksudnya mungkin contohnya kita punya masa depan yang sebenarnya kita dapat beasiswa ke luar negeri atau kemana. Tapi kalau posesif kan, Hmm. oh kalau kamu pergi, kita LDR, kita putus. Hmm, Wah, hmm, kalau hmm. itu namanya mengambil masa depan, harusnya let Hmm, it go. hmm. Apa kejarlah cita-citamu setinggi mungkin. Don't worry, cinta itu kreatif kok. Don't worry, kita hanya sejauh WhatsApp, kita hanya sejauh video call gitu kan. Jadi Hmm, ini hmm. parameternya adalah cinta itu, kalau cinta the real love ya kita menjaga masa depan mereka sampai nanti di altar nanti ada Yes. pernikahan, terus ada blessing di situ. Oh itu indah banget, itu beautiful banget gitu. Tapi kalau cinta yang kalau nafsu ya itu pasti posesif, ngambil keperawanan, ngambil keperjakaan, dan ada banyak hal yang akhirnya untuk memenuhi dirinya sendiri. Jadi Oh intinya sih, wow. kalau cinta dan nafsu, kalau cinta ya eh, kita sayang, ya memang kita sayang sama dia, kita cinta sama dia, tapi kita juga sadar bahwa terlebih Tuhan sayang banget sama dia. Jadi jagalah Hmm. masa depan. Yes. Setuju, setuju. Wow, wow, wow. Saya sampai catat, Pastor Sam, cinta menjaga masa depan, nafsu mengambil masa depan. Oh Iya, wow. Ini besok saya buat coachnya khusus Pastor Sam. Ini cinta menjaga masa masa depan, nafsu mengambil masa depan. Wow, wow, wow. learn so much Terus from you. terus Pastor, eh dari tadi gambaran Pastor tentang hubungan yang sehat, pacaran yang sehat, kasih dong pondasi yang sangat real, artinya yang mudah dicerna anak-anak muda, karena yang ikuti saya di sosial media mereka rata-rata anak muda. Berikan dong mereka pondasi yang sangat mudah untuk dicerna mereka, apa pondasi dalam berpacaran Ya, dan menikah untuk mereka yang baru menikah begitu. ya, Pastor, jadi tadi setelah kedewasaan rohani, Ya, maturity, maturity, lalu make sure itu cinta bukan nafsu. Terus ya, ini yang praktikalnya, Pastor. Kita ya. juga kita harus tahu ada visi di dalam hubungan, Pastor. Ada. Yes, 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 yes. Jadi seringkali kita ini selalu enjoy the moment, hanya enjoy the moment gitu ya. Jadi kita ngabisin waktu hanya untuk nikmati enjoy the moment itu nggak masalah sih. Tapi lebih dari enjoy the moment, kita juga harus tahu ini pacaran dalam hubungan mau kedepannya ini mau dibawa kemana, itu penting. Karena kalau enggak Yes, yes. kita wasting time, kita buang-buang waktu. Nah seringkali kita tuh cuma euforia sama sensasinya aja, walaupun itu natural ya. Contohnya ya apa namanya, waduh pokoknya enjoy nonton bareng, ngopi bareng, jalan bareng, enjoy the moment gitu. Tapi lebih dari itu, kalau kita pengen tahu he is the one atau she is the one, yang paling penting adalah asking question, kasih pertanyaan. Kasih pertanyaannya contohnya ini, apa namanya, kita harus tanya, kita ini pacaran mau dibawa kemana sih? Apa sih visimu 5 tahun, Yes, 2 tahun ke yes, depan? Mau apa? yes. Lalu yang kedua juga, menurutmu Tuhan itu dalam hidupmu seperti apa sih? Oh Gitu. wow. Jangan cuma nonton Netflix doang, cerita-cerita apa yang kita lihat di Netflix juga jangan itu doang gitu ya. Lalu kita, walaupun itu nggak masalah sih, tapi juga kita juga tanya, terus kita juga observe ya, kita lihat, orang ini punya visi apa enggak? Terus juga gimana cara dia memperlakukan, menurutmu orang tua tuh seperti apa sih? Bagimu itu seperti apa? Gitu. Hmm, 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 hmm. Masa depan kita ya gimana, kita lihat gimana mereka, pasangan kita tuh memperlakukan orang tua kita sebenarnya. Gimana dia memperlakukan mamanya, dia memperlakukan papanya, itu ketahuan banget kedepannya nanti kita akan seperti apa gitu. Karena seringkali kalau kita Yes, enjoy the moment itu kan kayak pakai topeng ya, pokoknya yang bagus-bagus aja dikeluarin gitu. Nah itu kita perlu banyak yes, passion. Nah dan ketika kita banyak bertanya, kita tanya gimana Tuhan menurutmu, visimu seperti apa, gimana menurutmu orang tuamu seperti apa, dan banyak hal.
Dengan itu kita jadi sadar, oh ini orang punya visi apa enggak, oh orang ini karakternya sehat apa enggak, orang ini punya apa namanya cara pandang yang benar apa enggak gitu. Dengan itu kita bisa memutuskan salah satunya, oh ini sevisi dari sama aku, gitu ya. Oh wow, wow, wow. Yang Pastor Sidney Mohede bilang sih, saya sangat diberkati. Beliau berkata seperti ini, dalam hidup ini itu berlarilah sekencang mungkin menuju dengan visi dan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Nah, ketika kamu lari, kejar visi yang Tuhan berikan, lihatlah ke kiri dan ke kanan. Ada nggak yang lari sama kamu? Jangan-jangan dia. Gitu. Oh wow. Wow, 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 wow. Eh, Pastor, di Alkitab kan tidak ada istilah pacaran, Pastor. Yeah. Saya sudah baca berkali-kali, yang ada adalah perkenalan, pertunangan, dan pernikahan. Bagaimana Pastor memandang istilah pacaran ini, Pastor? Ya, kalau saya sih lebih mengistilahkan pacaran itu sebagai get to know each others, atau mencoba saling mengerti satu sama yang lain. Penjajakan lah ibaratnya seperti itu. Jadi fokusnya get to know each other, penjajakan itu untuk sesuatu yang lebih serius. Goalnya harus she is the one atau he is the one apa enggak, ujungnya harus kepada pernikahan. Jadi bukan sekedar pacaran yang istilahnya konotasinya negatif, hanya sekedar pengen yang itu saya katakan enjoy the moment, nggak jelas, nggak ada visi, nggak mau dibawa kemana. Kalau kita mau dibawa kemana sih, alah nggak usah mikir yang berat-berat. Nah itu istilah pacaran yang negatif gitu. Tapi kalau get to know each other itu penting gitu, karena mau nggak mau, Radit pernah bilang gini, kalau kita lagi bangun hubungan, kita harus picky ya, kita harus penuh syarat gitu. Karena nanti kalau sudah nikah harus gitu. Yes, setuju. Kalau lagi masa pencarian, ya let's do this gitu ya. Benar-benar observe. Jangan cuma tanya sama dia, tanya sama teman-temannya. Teman-temannya itu yang paling jujur ya. Jangan cuma lihat baik-baikannya dari orang itu, tapi tanya sama sahabatnya. Dia tuh orangnya gimana sih? Murah hati nggak? Ya. Setuju, Pastor. Masa get to know each other sih gitu ya. Memang di Alkitab nggak ada tulisannya pacaran gitu, tapi tentu ada proses menuju pertunangan, pernikahan itu selalu ada masa observe, masa untuk mengenal lebih lagi, mengenal background keluarganya, mengenal orang-orang terdekatnya gitu. Nah, kalau sampai dari mulut sahabat-sahabatnya sendiri atau orang-orang terdekatnya dia dan itu confirm gitu ya, kita bisa masuk lebih lagi gitu. Oh wow. Nah ini Pastor Sam kan udah menikah, artinya 9 tahun. Nah ada orang yang baru menikah 1-2 tahun atau 3 tahun. Yeah. Nah menurut Pastor Sam, apa tantangan terbesar ketika orang baru memulai pernikahan? Ya, menarik Pastor. Tantangan terbesar dalam membangun pernikahan ketika baru pernikahan di usia awal itu adalah adjustment, penyesuaian Pastor. Karena ya memang dalam pernikahan memang dua orang jadi satu, dan untuk mensinkronisasinya itu luar biasa. Udah gitu ya. Makanya firman Tuhan Amsal kan bilang bahwa rumah tangga dibangun, tulisannya bukan atas dasar cinta aja, tulisannya atas dasar hikmat. Yes. Setuju, Pastor. Gak sekedar perasaan aja, tapi memang perlu ada wisdom di situ. Tapi saya bersyukur di zaman saya ini itu ada banyak pengajaran-pengajaran yang bagus sekali untuk memperlengkapi kami, sehingga pada akhirnya setelah kami menikah kita nggak terlalu kaget, karena sudah sejak awal kita study dulu, kita belajar dulu gitu. Itu satu yang praktikal banget sih. Gimana contohnya kayak gini, sederhana aja. Gimana cara lihat cowok sama cewek? Itu aja beda kan. Kalau cowok itu lihatnya itu entah kenapa sempit, Pastor. Cari kunci lah, kunci di meja
lu kok nggak ada, aku udah cari, nggak ada, cari-cari nggak ada, Pastor, beneran. Tapi tiba-tiba istri apa pacar kita, apa istri kita datang, ini loh, lu tadi nggak ada. Cewek pandangannya luas, itu baru masalah pandangan, Pastor. Nah, belum lagi Iya. kalau saya secara pribadi ya, satu kali istri saya itu bilang, aku mau pengen beli minyak di Super Indo gitu, dia bilang gitu. Oh ya sudah, aku di mobil aja ya, kamu cuma beli minyak gitu kan. Ya kan beli minyak, pikiran saya kan cowok ya, datang ambil minyaknya, bayar di kasir, selesai gitu kan. Tapi enggak juga kalau cewek, dia kalau masuk supermarket ya contohnya gitu, ya awalnya beli minyak tapi setelah lihat, wah itu diskon, itu diskon katanya beli minyak doang bisa 2 jam. Nah, itu bisa jadi masalah dari cara ngelihat, dari cara apa istilah-istilah itu tadi, beli minyak aja jadi masalah. Nah itu perlu wisdom untuk saling ngerti. Oh, Oh, cewek itu wow. fokus ke satu tujuan, tapi cewek itu multitasking gitu. Itu perlu banget kita pelajari gitu. Nah kalau cewek contohnya lagi diem gitu, tiba-tiba kita tanya, kamu kenapa? Oh enggak, itu berarti ada sesuatu, Pastor gitu. Oh gitu ya. Dibilang kamu lagi diem gitu, kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wah kalau cewek kan kayak, kalau nggak apa-apa itu berarti sesuatu loh. Padahal nggak apa-apa benar. Iya, iya, iya. Dengan hikmat itulah akhirnya kita tahu, oh maksudnya tuh ini loh, maksudnya ini. Cewek bilang nggak ada pakaian, itu bukan berarti nggak ada pakaian. Itu artinya yang baru kan. Nah kalau itu Astaga, 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 astaga. ya itu serunya sih. Ya, dari situ penyesuaian itu kalau kita semakin berkomunikasi ya, tidak nggak sekedar adu argumentasi, kita menjalin komunikasi, ya kita semakin memahami satu sama yang lain. Oh, maksudnya tuh ini, oh maksudnya itu. Nah di situ makin lama kita makin sinkron gitu. Oh berarti Esther, tantangan terbesar ketika orang hendak menikah atau pernikahan pertama 1-2 tahun adalah penyelesaian, Ya, penyelesaian. Terus kemudian eh, pola pikir ya yang harus disesuaikan, betul. cara pandang, karakter dari seperempuan, sifat dari istrinya, sifat dari suaminya. Itu tantangan dalam pernikahan ya, Pastor ya. Yes, yes, benar Master. Oh wow, 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 wow. Terus Jadi, Pastor, ya, saya coba ini. Sekarang saya coba bawa ini, kita rananya ini ke Tuhan nih. ya, Eh, Tuhan kan tidak pernah bawa agama nih, Pastor. ya, Ya, Tuhan tidak pernah bawa agama dan Tuhan sendiri tidak punya agama. Nah, tapi yang Tuhan bawa adalah hubungan. ya, Apa efek ketika hubungan kita dengan Tuhan benar, maka apa efeknya eh, ke sesama, ke waktu orang pacaran, waktu orang menikah, apa efeknya ketika hubungan kita dengan Tuhan benar, apa efeknya ke sesama? ya, 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 ya benar Pastor. Jadi kita harus bedain ya, sekedar agama juga dengan relationship gitu. Karena kalau agama itu kan manusia cari Tuhan kan, Pastor, berjuang cari Tuhan, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau Yesus itu Tuhan yang mencari manusia gitu. Jadi kalau agama itu ibaratnya kita ini, kalau kita ini udah berdosa ya, kita jatuh di dalam sungai yang dalam. Kalau agama itu yang dari atas liatin kita di dalam sungai, dia bilang, makanya kamu tuh kayak gitu sih, Hmm. kamu sih gitu. Makanya hidup benar, makanya jaga hidup, jaga macam. Tapi apakah itu menyelamatkan? Ya enggak, wong kita tetap ada di dalam dasar sungai, di dalam dasar sumur, agama cuma teriak-teriak. Tapi kalau Yesus itu dia turun ke sumurnya, angkat kita, pulihkan kita gitu. Dan kalau kita tahu Oh, itu, wow. that's relationship gitu. Itu aduh indah banget, Pastor. Nah, kalau kita tahu dasarnya itu maka dalam
hubungan kita dengan orang lain, ya kita pasti karakter Kristus itu terpancar dari kehidupan kita gitu, Pastor. Oh, Jadi wow, 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 wow. ada ya, iya, kita pasti jadi orang yang mudah mengampuni karena kita ini merasa kita ini nggak layak dan kita diampuni karena ada kasih karunia. Jadi nggak mungkin ya orang yang nggak bisa mengampuni itu orang yang belum ngerasain kasih Tuhan yang besar gitu. Karena kalau dalam hubungan itu penting sekali ya, seringkali kan beda pendapat, beda gini. Nah kalau isinya nggak mau ngampuni, diem-dieman, perang dingin dan segala macam, akhirnya relationship itu jadi drama. Dan itu endingnya kalau pernikahan itu wow, bisa merambat kemana-mana, bisa ranjang, perceraian dan segala macam. Tetapi kalau kita penuh dengan kasih Kristus, pasti saya percaya, ya konflik pasti ada. Tapi di situ kita dengan gampang, bukan dengan gampang, kita pasti punya kekuatan untuk mengampuni. Yes. Itu, Pastor. Iya. Oh, wow. Berarti dari penjelasan Pastor Sam bahwa hubungan dengan Tuhan akan buat hubungan kita dengan istri jadi kuat, hubungan kita dengan suami jadi kuat. Ketika hubungan kita dengan Tuhan benar, maka rumah tangga kita jadi benar. Nah, Yes, Pastor. saya sedang tidak bahas perceraian, Pastor. Tidak saya bahas perceraian. Tapi apakah perceraian terjadi ketika keluarga itu tidak punya hubungan dengan Tuhan? Saya tidak bahas perceraian. Ya. Ya, sekali lagi yang tadi saya bilang, kalau kita ini punya hubungan yang benar sama Tuhan, kita tuh ngerasain kasih dan pengampunan Tuhan yang kita ini nggak layak, tapi kita itu dilayakkan, kita diampuni, tentu dampaknya adalah kepada orang lain gitu. Dan saya ngomong ini nggak teori karena mama saya sendiri, Pastor, pernah ngalami disakiti, karena papa pernah jatuh sama orang lain dan segala macam, itu nggak mudah. Tapi bahkan sampai terkena secara fisik, mama sampai sakit kanker karena luka hati ya segala macam. Tapi di situ mama punya kekuatan untuk kasih Tuhan itu memulihkan hati mama dan mengampuni papa, sehingga pada akhirnya memulihkan. Dan itu indah banget, bahkan sampai meninggal itu semua indah gitu, karena dalam satu kesatuan keluarga yang utuh di mana kita dipulihkan dan segala macam. Jadi dampaknya seperti itu. Bersama Tuhan tentu sakit nggak akan ujungnya perpisahan, tapi ujungnya adalah pengampunan, Pastor. Oke, Pastor, ini sisa 2 pertanyaan, Pastor, karena ini waktunya nggak kerasa ya, udah sisa 9 menit, sisa 9 menit. Nah, emang sama Pastor Sam asik banget ngobrol. Pastor, apa yang menjadi moto Pastor Sam dalam menjalin hubungan selama 9 tahun? Iya, di cincin pernikahan kami, ya, ya. Itu ada tulisannya Anton, God, Lily. Karena Allah adalah kasih kan, ya. Jadi Anton love Lily, tapi tulisannya Anton, God, Lily, gitu. Oh wow, apa masih coba jelaskan, Pastor? Anton, God, Lily gimana? Tuhan itu di center dalam hubungan kita, artinya tangan kita dipegang sama Tuhan, tangan saya dan tangan istri saya. Dan kadang-kadang tangan kami itu kalau mengalami gesekan, kalau mengalami adjustment itu ternyata ada hal yang berat, ada rasanya pengen aja ngelepasin. Oh, wow. Dan menyatukan kembali. Itu yang jadi salah satu kenapa di pernikahan kami itu Anton, God, Lily. Karena memang dalam pernikahan itu nggak mudah, ada badai yang terjadi, ada pergumulan terjadi. Care aja nggak cukup, cinta aja nggak cukup, sayang aja nggak cukup. Yang butuh faith, perlu Tuhan. Oh wow, wow. Keren. Saya baru dengar itu, Pastor. Artinya saya banyak tentang relationship banyak dengar, tapi pasangan kita terus Tuhan di tengah, baru pasangan kita, wah itu keren banget tuh. Wow. Terus Pastor, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir.
Tadi Pastor udah jelaskan ya, artinya udah jelaskan dari awal sampai akhir. Nah, mungkin Pastor akan menyimpulkan ya, menyimpulkan, baru kita close karena sisa 5 menit. Pastor, apa tips untuk mereka yang berpacaran? Ya. Satu, tips untuk mereka yang menikah. Dua saja, Pastor. Tips untuk mereka yang berpacaran, tips untuk mereka yang menikah. Ini anggap saja, Pastor, untuk merangkum dari semua yang kita obrolkan tadi. Ya, yang lagi berpacaran, jangan Ya. sekedar teman, tapi cek itu, checklist. Ada 3 checklist tadi yang saya bilang. Cek Ya. karakter, kedewasaan ya. Karakter. Ya. Karena kalau sehat itu jadi masalah di kemudian hari. Lalu cek orang itu punya visi apa enggak. Karena kalau orang itu ditanya mau nggak bisa jawab, artinya orang itu nggak tahu mau kemana gitu. Ya. Mau nggak jelas ya, nggak mau lah. Kita harus punya visi. Bukan berarti sekedar punya semuanya ya, punya enggak. Maksudnya orang yang punya visi selalu ada provisi gitu. Jadi don't ya. Dan yang ketiga, cek kedewasaan, cek tanya sama dewasa rohani itu penting. Spiritual level itu penting, Pastor. Karena pacaran bukan untuk penghidupan gitu ya. Beda lagi itu gitu. Tapi memang untuk penjajakan menuju pada pernikahan gitu. Itu untuk yang berpacaran ya. Itu. Yang berpacaran. Oke, yang menikah. Pernikahan itu adalah bergabungnya dua individu sempurna. Memang tidak sempurna, Pastor, tapi melibatkan Tuhan yang sempurna. Nah, jadi wow. ada gesekan, ada adjustment, ada segala macam. Tapi bukan berarti semua yang ada itu menyebabkan ketidakcocokan segalanya, keterpisahan. Tapi justru dengan kehadiran Tuhan yang sempurna itu bisa membuat kita yang menjadi satu, makin sinkron. Lagi makanya di dalam masa pacaran itu penuhlah banyak syarat, picky gitu ya. Karena dalam pernikahan itu nanti tanpa syarat gitu. Kita harus terima pasangan kita apa adanya dalam suka dan duka sampai sakit dan segala macam lah itu ya, yang jadi nikah itu sampai mau memisahkan. Dan kita nggak bisa nuntut. Yang bisa kita lakukan adalah membantu kita itu senantiasa gitu. Wow. Pastor, kita ada di penghujung waktu nih. Sudah sisa 2 menit. Pastor, saya izin untuk upload ke YouTube supaya teman-teman bisa nonton kembali di YouTube, dan nanti saya akan buat covernya Pastor Sam dengan love dan relationship. So saya ucapin thank you so much, Pastor Sam. Thank you so much. Buat waktunya. Saya tahu Pastor Sam ini orangnya asik, jiwa muda banget, dan saya udah lirik beberapa waktu yang lalu, Pastor Sam mesti live nih sama saya nih, dan Pastor sudah sempatkan waktunya. So sekali lagi thank you so much, keep contact, Pastor. Ya. Semoga setelah masa pandemi kita ngopi bareng ya, Pastor ya. So, thank you so much, Pastor Sam. Sampai ketemu lagi dan keep contact, Pastor. Tuhan berkati, Pastor. Shalom.